Oke, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang malam ini kita kembali Halo. dalam rumah Sarah ya. Malam ini kita mau membahas Ruth, seorang yang penuh dengan pengabdian dan kebaikan. Dan kita akan belajar dari pengabdiannya, perjuangannya, dan kebaikan hatinya. Apa saja yang sudah dia lakukan, apa saja yang sudah dia kerjakan, dan apa saja dampak yang dia berikan bagi bangsa Israel. Dan semoga kita bisa memetik pelajaran dari kehidupan Ruth, dari hidup Ruth. Oke, Ruth. Ruth adalah Ruth adalah seorang putri Moab. Ya, eh, putri Moab itu ya, Moab itu adalah bangsa yang tinggal di sekeliling tanah Israel. Eh, Bisa dikatakan ya, eh, sebenarnya musuh ya. Nah, bagaimana sebenarnya Ruth itu kok bisa masuk ke dalam kehidupan bangsa Israel, dan malah ada kitabnya ya di Torah, di tanah ya yang kita miliki. Nah, dari sini awalnya. Walaupun dia tuh putri Moab, tapi dia tuh memiliki karakter yang sangat baik dan karakter yang bagus. Dia itu eh, senang mendengarkan hal-hal baik, walaupun orang tuanya, sekelilingnya, bangsanya itu adalah bangsa yang jahat. Tapi ketika dia bertemu dengan keluarga Yahudi, yaitu Elimelech dan Naomi, itu membuat dia curious, membuat dia itu penasaran gitu ya. Apa apa yang apa yang mereka imani, apa yang mereka pegang dalam hidup mereka itu, eh, kehidupan kepercayaan Yudaisme itu sangat-sangat membuat dia penasaran dan dia mengagumi bangsa-bangsa Yahudi. Nah, Ruth ini hidup paralel dengan zaman hakim-hakim, ketika hakim-hakim memerintah di tanah Israel. Setelah Yosua mangkat, ya, setelah Yosua tidak ada, maka yang memerintah adalah hakim-hakim. Jadi eh, Ruth hidup di zaman itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ceritanya itu ketika itu ada seorang laki-laki bernama Elimelech ya, dari suku Yehuda di Bethlehem. Ketika itu ada kelaparan, ada kekeringan, bencana kekeringan di tanah Israel. Walaupun Elimelech itu tinggal di Bethlehem, wilayah Bethlehem itu boleh dikatakan adalah daerah yang paling subur, daerah yang paling banyak airnya gitu di antara wilayah di Israel yang lain. Kita tahu itu kan banyak desert, banyak eh, gurun, padang gurun di sana ya, di Middle East itu kan, Timur Tengah. Jadi kalau ada yang hijau, daerah yang subur itu sangat-sangat jarang. Nah, kebetulan Bethlehem ini itu tempat yang sangat subur, tempat yang harusnya itu tidak pernah kekeringan, tempat yang seharusnya itu tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan pangan, tanaman apa situ, barley, jelai, apa itu bisa tumbuh dengan banyak, dan harusnya tidak tidak pernah terganggu, tidak pernah kering, tidak pernah putus. Tapi di masa itu adalah masa yang sangat luar biasa susah buat mereka, dan tidak ada makanan di mana-mana, bencana kelaparan di mana-mana. Nah, Elimelech ini boleh dikatakan dia itu adalah pemimpin, penyuplai dan provider, penyedia bagi suku Yehuda di generasinya. Bisa dikatakan ya, dia itu harus sebenarnya memimpin, menyediakan makanan, baik makanan tuntunan rohani maupun jasmani ya, secara spiritual maupun secara jasmani seharusnya. Tapi karena dia nggak tahan dengan keadaan, dengan situasi, dengan kondisi yang ada, dia memilih untuk keluar dari tanah Israel. Dia memilih untuk pergi, meninggalkan tanahnya, propertinya, rumahnya. Dan dia cuma membawa
eh, keluarga dekatnya. Dia hanya membawa istrinya dan kedua anaknya. Dikatakan ya boleh disebut dia itu melarikan diri dari tanggung jawabnya, ya kan? Harusnya dia tuh tinggal di sana, ya kan? Menanggung bersama dengan semua keluarga yang sedang kesulitan gitu kan seharusnya. Tapi dia memilih untuk melarikan diri ya, melarikan diri dan melepas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Nah, inilah di awalnya eh, Elimelech berkelana. Jadi rencananya itu dia sebenarnya tidak tinggal di satu tempat. Para bijak katakan bahwa karena dia nggak bawa seluruh harta bendanya gitu, propertinya juga masih ada ya kan, dia nggak oper tangan kemana ke siapa, tapi dia cuma bawa yang secukupnya buat dia pergi, mungkin sekian waktu dia akan kembali lagi untuk menghindari kekeringan, hanya untuk menghindari kekeringan awalnya gitu ya. Dia 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 tidak berencana untuk menetap pindah gitu kan, hijrah ke kota negara lain gitu, enggak. Nah, tapi dengan tindakan dia itu aja sebenarnya tidak bisa tidak bisa dipanut, tidak bisa dicontoh gitu ya. Ketika orang susah, ketika generasinya, kaumnya, sukunya susah, dia malah pergi. Sebenarnya ya dari arti namanya aja sudah tersirat ya kan. Elai Tofa Malkut Tafo, sorry, Elai Tafo Malkut, bahwa dia tuh punya seperti arogansi dan kepedean bahwa dari garis keturunannya itu akan lahir kerajaan, ya, kerajaan Yehuda. Dia tahu bahwa sebagai suku Yehuda, raja itu tahta itu ada di bawah garis keturunannya. Jadi dia merasa lebih dia antara lebih daripada yang lain gitu ya. Jadi dia tidak berpikir bahwa dia itu harus menanggung, harus membagi harta benda yang dia miliki gitu ya untuk yang lain. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Nah, dia berkelana sampailah dia itu di Moab. Nah, disitulah keluarga ini Elimelech itu menetap dan dia diterima di kalangan eh, para raja ya, para para pembesar di Moab, karena dia adalah saudara kaya, karena dia adalah keluarga yang memiliki eh, kekayaan, dia dia memiliki harta gitu ya, walaupun tuh nggak semua yang dibawa, tapi kelihatan kalau dia itu adalah seorang saudagar kaya. Jadi di sana dia langsung disambut di kalangan kerajaan. Makanya di sana keluarga ini bisa bertemu dengan Ruth. Makanya Ruth itu dia putri Moab, anak raja, anak raja Eglon ya. Di sanalah makanya Ruth mengenal tentang Yudaisme, tentang keluarga Yahudi ini. Kalau keluarga Yahudi itu ternyata begini hukum adat istiadat mereka gitu kan. Jadi Ruth melihat kebaikan dalam keluarga ini, terutama dari Naomi ya. Kalau eh, harus memperlakukan orang, bagaimana harus bertindak, itu Ruth lebih banyak melihat contoh dari Naomi. Jadi dari sinilah Ruth itu mempunyai kekaguman. Eh, Berbeda banget dengan keluarga dia yang menyembah berhala. Dia memiliki kekaguman bahwa keluarga Yahudi itu menganut eh, menyembah Tuhan yang esa, menganut monoteisme. Jadi itu kok berbeda banget gitu ya, jauh berbeda. Kalau bisa dideskripsikan, digambarkan bahwa ya kelakuan eh, Raja Eglo tuh berbeda jauh gitu dengan saudagar kaya Elimelech ini gitu ya. Bisa dikatakan Elimelech itu kan adalah raja kecil gitu ya di tanah Israel, di suku Yehuda ya, dia itulah yang paling paling tinggi, idealah pemimpinnya. Jadi dia lihat kok beda banget
Jadi ketika eh, salah satu anak Mahlon, anak Elimeleh itu mau menikah dengan Ruth, jadi Ruth itu juga dengan senang hati, dengan terbuka me- mengiyakan ya, dia dia langsung mau melebur, dia langsung menerima eh, permintaan pernikahan dari anak Elimelech. Jadi ada dua yang menikah karena Elimelech bawa dua anaknya, ya anaknya yang satu menikah, Mahlon menikah dengan Ruth, yang satu lagi eh, Kilion menikah dengan Orpah. Oke, mari kita lanjut. Singkat cerita, di tanah Moab itu Elimelech tidak selamanya bertahan ya. Ada saatnya itu dia itu dihabiskan oleh Tuhan, harta bendanya, semuanya itu dihabiskan. Pekerjaannya, bisnisnya itu tidak berjalan ya. Dan sebenarnya keadaan yang susah itu Hashem buat, keadaan yang demikian tuh Hashem tuh mau memberi kesempatan bagi Elimelech itu untuk bertobat dan berbalik kembali ke tanah Israel gitu. Tapi respon Elimelech itu tidak demikian ya. Dia malah tetap bertahan, dia malah nggak ngerti kalau Hashem itu mau dia kembali, jadi dia tetap tinggal di situ. Dan akhirnya yang seperti kita tahu, Elimelech beserta dua anak laki-lakinya mati di tanah Moab. Jadi mereka tidak sempat kembali dan mereka meninggal di sana. Itu eh, mengakhiri keluarganya di sana ya. Jadi Mahlon dan Kilion belum sempat memiliki keturunan dan mereka sudah meninggal. Dan tinggallah eh, Naomi sendirian. Naomi sendirian sebatang kara, jadi dia bingung mau ngapain lagi ya di tanah orang asing, mau usaha apa dia juga nggak tahu. Jadi Naomi mau mengambil keputusan untuk pulang kembali ke tanah Israel. Jadi benar-benar Naomi itu dikatakan dia cuman punya baju dan bahkan tidak memiliki alas kaki ketika dia keluar dari tanah Moab untuk kembali ke tanah Israel. Benar-benar Tuhan habiskan, Tuhan buat dia tidak memiliki apa-apa. Nah, ketika ke tanah Israel, dia berkata kepada dua menantunya, baik kembali ke sudah tidak punya apa-apa untuk diberikan ya kan. Dia katakan kalau misalnya anak laki-laki mati gitu kan harus ada penerusnya, anak ketiga, anak keempat itu bisa dinikahkan kembali gitu kan ke menantunya. Tapi dia katakan anak saya sudah tidak punya anak laki-laki lagi gitu. Apa yang kamu harapkan? Apa yang kalian harapkan dari saya ya kan? Saya sendiri sebatang kara, bangkrut ya kan dan sangat-sangat nggak memiliki apapun lah gitu. Eh, jadi Naomi justru mengencourage mereka untuk kembali ke orang tuanya. Tapi di antara dua menantunya itu hanya Orfa yang kembali. Sedangkan Ruth itu tidak mau kembali ke orang tuanya. Sorry, battery low, sebentar. Ini yang mana ya? Oke, sorry. Oke, jadi halo, tes, Bapak Ibu, bisa dengar Bagus, suara saya? Mora. Bisa, Bu. Dengar, Mora. Bagus. Lanjut, Mora. Oke, sorry Dengar. tadi ada gangguan. Oke, oke kita lanjutkan. Kamera. Where is it?
Klik aja di kamera, di icon kamera. Nah, Oke, oke, sorry. Kita lanjutkan kembali. Nah, Orfa yang akhirnya memutuskan untuk ya udahlah, tidak ada yang bisa dia pertahankan, tidak ada yang bisa diharapkan dari Naomi ya. Akhirnya dia kembali ke orang tuanya. Memang demikian namanya, seperti namanya Orfa. Orfa itu artinya berpaling. Jadi dia berpaling dari Naomi dan dia pergi kembali ke orang tuanya. Sedangkan Ruth adalah berbeda. Ruth mati-matian dia memegang Naomi dan dia mati-matian ingin pergi bersama Naomi. Dikatakan dalam Rut 1 ayat 16 sampai 17 di sini. Kalau Rut katakan, jangan memohon padaku untuk meninggalkanmu, untuk kembali dari mengikutimu. Karena kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Dan kemanapun kamu tinggal, aku akan tinggal. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Dan Tuhanmu, Tuhanku. Jadi Rut sangat-sangat kekeh ya. Dan dikatakan di ayat 17, di mana kamu mati, aku akan mati. Dan di sana aku akan dikuburkan. Semoga Tuhan melakukan hal yang sama kepadaku dan semoga dia meneruskannya. Jika tidak ada yang memisahkan aku dan kamu kecuali maut. Jadi Ruth mati-matian mengconvince, meyakinkan ibu mertuanya bahwa dia benar-benar mau ikut Naomi, dia benar-benar mau menjadi bagian dari hidup Naomi, dari hidup dari bangsa Naomi. Jadi eh, para bijak mengatakan bahwa ketika mereka menikah itu mereka ya masih sebagai bangsa Moab, belum convert. Jadi makanya kenapa Mahlon dan Kilion itu mati juga karena itu juga salah di hadapan Tuhan. Kalau mereka itu menikahi seorang Moab kan udah jelas-jelas dikatakan nggak boleh ya. Tapi mereka malah mengambil wanita Moab dijadikan istri. Mungkin beda cerita kalau mereka convert dulu ya, convert dulu menjadi satu dengan bangsa Yahudi dulu baru menikah itu mungkin beda cerita. Tapi di sini eh, ketika menikah Ruth statusnya adalah masih seorang Moab. Nah, disinilah ketika pembalikan terjadi, Ruth ikut dengan Naomi kembali ke tanah Yehuda, kembali ke Bethlehem. Akhirnya Naomi pun tidak bisa menolak dan dia melihat kegigihan dari Ruth untuk tetap berada di sampingnya, tetap bersamanya. Jadi uh, Ruth itu kata nama Ruth itu sama dengan Thor. Thor itu adalah burung dara. Burung dara yang seperti kita ketahui adalah salah satu binatang yang layak untuk dipersembahkan di altar persembahan. Nah, itulah salah satu sacrifice yang dia lakukan, yang dia berikan pada Naomi demi memegang teguh kebenaran yang sudah dia ketahui, yang sudah dia lihat ya. Jadi sacrifice yang dilakukan ya dari seorang putri Moab, putri raja, walaupun dia lihat ibu mertuanya yang sudah bangkrut, sudah nggak memiliki apa-apa, tapi dia mati-matian mau mengikuti Naomi. Walaupun Naomi bilang udah nggak ada apa-apa lagi nih, miskin, kin gitu kan, udah harta benda nggak ada, makan ya tergantung besok apa gitu kan, masih mau ikut saya gitu. Ya, Ruth tetap dia melihat lebih baik ikut Naomi daripada dia kembali ke orang tuanya, daripada dia kembali ke Raja Eglon yang jahat, yang menyembah berhala, yang sangat kejam ya. Raja Eglon itu adalah salah satu juga yang menindas bangsa Israel. Jadi mereka tinggal yang di sekitar wilayah Israel dan yang tidak memberi kelonggaran, memberi kenyamanan buat bangsa Israel. Itu salah satunya adalah Raja Moab ini yang suka cari gara-gara, yang suka menteror ya kalau kita bisa katakan pakai bahasa sekarang ini ya.
Nah, itulah bapaknya ya, Raja Moab ini. Dan dia lihat kekejian itu dan dia tidak mau lagi dan dia tidak ingin kembali ke sana. Jadi dia memilih untuk pergi dengan Naomi. Di sini katakan eh, Ra'atah Ruth itu dia bisa melihat, dia bisa melihat yang di depan itu jauh lebih baik, bersama Naomi itu jauh lebih baik, bukan secara materi, bukan secara fisik, ya, bukan secara hal-hal yang dia bisa lihat secara kasat mata, tapi dia bisa lihat kedamaian, shalom, dia bisa lihat kebenaran, purity, eh, ketulusan gitu ya, bersama dengan Naomi. Jadi itulah yang ia pilih. Itulah salah satu sacrifice pertama yang ia berikan buat Naomi. Nah, berikutnya, ketika mereka tiba di Bethlehem, hari itu adalah hari pertama panen jelai. Jadi ada panen raya. Jadi orang-orang tuh ketika melihat Naomi memasuki Bethlehem tuh mereka ya ada yang senang, ada yang kaget ya kan. Tadinya itu adalah seorang seorang istri saudagar ya kan, seorang istri miliuner konglomerat ya, seorang istri pemimpin, perginya mungkin dengan kereta kuda, dengan rombongan ya harta benda dia gitu kan, pulang berjalan kaki dengan tanpa apa, tanpa membawa apapun. Mereka cukup kaget ya, mereka cukup heran di mana suaminya, di mana anaknya ya kan. Nah, jadi berbanding terbalik gitu ya, ketika Naomi mengikuti suaminya keluar, itu mereka mungkin keluar dengan penuh harapan nih, bisa bisa kemana, bisa menghindari kekeringan, bisa menghindari kelaparan gitu kan. Tapi berbanding terbalik ketika mereka masuk ke tanah Israel, di sana saudara-saudara itu sedang menikmati panen raya, sedang menikmati kelimpahan, sedangkan dia eh, terlunta-lunta. Jadi memang Hasyim buat eh, perbedaan kontras langit dan bumi. Nah, Naomi ketika itu memberi saran, memberi nasihat kepada Ruth karena mereka nggak punya makanan, nggak punya apapun kan ya, dan nggak mungkin kalau cuman apa minta dengan saudaranya atau kerabatnya, setidaknya coba kamu ke ladang. Di sana kan orang lagi panen raya. Nah, biasanya dan memang itu adalah hukum di tanah Israel bahwa mereka itu kalau sedang panen itu pasti eh, ada yang apa menyabit itu, menyabit gandum, jelai itu ada yang ketinggalan, ada yang terjatuh, itu nggak boleh diambil. Itu adalah jatahnya orang-orang yang ini seperti Naomi, jatahnya orang-orang yang kurang beruntung, orang yang tidak memiliki eh, pekerjaan, yang udah nggak punya ladang, ya kan, jatahnya para eh, apa yatim, anak yatim yang udah nggak punya orang tua. Nah, itu buat mereka yang tercecer, gandum-gandum yang tercecer itu buat mereka. Jadi ketika di ladang itulah nah sorry, Ruth pertama kali bertemu dengan Boas. Jadi Boas tahu, wah ini siapa ya? Belum pernah lihat nih orang asing. Tapi Boas tuh nggak mengusir Naomi. Justru dia dengan senang hati, ya silakan, silakan ambil, ya kan? Dikatakan, ayo ke lapangan, jangan malu-malu, kumpulkan bulir jagung, kumpulkan jelai, puaskan rasa laparmu, ambil yang kamu butuhkan sampai puas, ambil yang sebanyak yang kamu bisa. Justru Boas katakan demikian. Dan uh, malah Boas ketika mengetahui bahwa Ruth ini adalah menantu dari Naomi, dia malah
berkata kepada Ruth, jangan ke ladang lain, ke sini di sini aja. Di ladang lain belum tentu orang mau kasih gitu ya, belum tentu mau kasih kamu untuk ngambil. Bisa aja kamu diusir, bisa aja kamu dimarahin gitu ya. Tapi di sini aja kata karena memang Boaz adalah keluarga dekat dari Elimeleh, adalah ponakan Elimeleh. Jadi ayahnya Boas dengan Elimeleh itu adalah kakak adik. Jadi ini adalah keluarga dekatnya. Nah, di dalam hukum Israel di tanah di ladangnya Israel itu ketika mereka bercocok tanam dan panen itu ada beberapa bagian yang memang disisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti PA. PA itu apa? PA itu adalah sudut-sudut pojokan-pojokan ladang. Jadi ketika mereka potong itu ya ada yang terlewat yang di ujung-ujungnya itu sengaja disisihkan. Nah, itulah tempat-tempat di situ nggak boleh dipangkas habis. Itu harus sengaja dibiarkan di sana supaya ada orang-orang yang bisa ambil. Itu PA. Lalu ada juga leket. Leket itu adalah ketika penuai itu menyambit dan itu yang terlewati. Nah, itu juga yang di tengah-tengah ladang, ya kan? Menyambitnya bukan yang di pojokan, tapi yang di tengah ladang. Dan itu yang terlewat, itu juga harus dibiarkan. Tidak boleh diulangin lagi gitu ya. Misalnya hari ini eh, menyambit sekali, terus besok lewatin lagi. Siapa tahu ada yang ketinggalan gitu ya. Nggak boleh. Ya, memang harus sengaja yang sudah terlewat sudah, yang nggak kesambit ya sudah gitu kan. Kadang kan kalau orang nyambit tuh nunduk ya, nunduk ngambil 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 gitu, jadi kan nggak lihat ya. Nah kalau kalau udah terlewat ya terlewat lah itu jatahnya orang-orang yang membutuhkan. Lalu ada satu lagi adalah sikah. Sikah itu adalah berkas yang terlupa. Setelah disambit, dikumpulkan, diikat, ya kan? Diikat jadi eh, apa itu namanya? Satu berkas, dua berkas itu ya, satu ikatan, dua ikatan. Nah, ikatan itu kan dimasukkan ke lumbung. Nah, kalau ada ikatan yang ketinggalan di tengah-tengah, nah itu juga nggak boleh diambil lagi, nggak boleh kembali ke ladang dan ambil lagi, nggak boleh. Itu tinggalin aja kalau udah ketinggalan terlewat itu biar buat orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu jadi sebenarnya banyak banyak sekali yang harus mereka perhatikan gitu ya buat para penuai gandum, penuai ladang yang bekerja di ladang nggak boleh dilanggar. Jadi kita bisa lihat bahwa Hashem itu mengajarkan generous eh, kebaikan, mengajarkan apa ya, belas kasihan, eh, nggak pelit gitu ya, nggak hanya memikirkan diri sendiri, tapi itu begitu banyak hukum-hukum di sana yang memperhatikan orang-orang yang susah, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Kalau di saat ini, di hari kehidupan saat ini, misalnya kita nggak punya ladang, ya kita bisa dari charity kita, ya kan, dari sedekah kita. Jadi nggak mungkin kan semua orang bercocok tanam, ya kan, nggak mungkin semua orang memiliki lahan gitu kan. Ada yang bekerja, ada yang profesional, ya kan, seperti saat ini hidup ke dalam kehidupan modern ini. Ya mereka tidak boleh lupa untuk menyisihkan sebagian untuk orang yang membutuhkan. Itu ada hukumnya. Kenapa? Karena dari hukum itulah yang eh, akan membukakan berkat berikutnya ya. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita akan bahas tentang eh, apa power, kekuatan, kekuasaan dari sedekah itu luar biasa. Ya, saya ada satu video yang sangat luar biasa dan itu membuka pengetahuan saya pribadi ya dengan Moreh dengan pengertian yang baru soal sedekah, bukan seperti pengertian saat ini yang kita tahu gitu ya, seperti kayaknya harus nyetor atau apa enggak. Tapi dalam hukum Yudaisme itu justru terbalik.
Kita itu membutuhkan sedekah untuk kemakmuran kita, untuk memastikan bahwa berikutnya itu kita ada berkat lagi gitu loh. Jadi terbalik gitu ya. Nanti ya kita akan bahas di lain waktu mengenai ini. Nah, jadi Ruth ini sangat-sangat terberkati, sangat-sangat pulang dengan sukacita ya kan dari ladangnya Boas. Dia membawa begitu banyak panen, dia juga ikut panen begitu banyak jelai, jagung, gandum. Jadi dia ngikutin aja para pekerjanya di belakang pekerjanya itu untuk ngambil mengutin yang tertinggal-tertinggal dan itu sangat-sangat banyak. Jadi Ruth pulang ke Naomi dan dia ceritakan kepada Naomi kalau dia di ladang Boas apa. Jadi eh, Naomi bersuka cita kalau Ruth itu menemukan ladang yang tepat, kalau Ruth itu menemukan ladang saudaranya. Jadi Naomi itu ceritakan juga kepada Ruth mengenai Boas ya. Kalau Boas itu adalah keluarga terdekatnya, orang orang yang generous dan dia sebenarnya Boas itu adalah orang yang paling salah satu orang yang bisa menebus Naomi, bisa kan Naomi pulang tuh udah nggak ada tanah, udah nggak ada apa ya. eh, Boas itu orang yang bertanggung jawab yang bisa menebus properti Naomi yang sudah nggak ada, ya kan, beserta juga bisa meneruskan keturunan bagi Ruth. Jadi dengan apa? Ya dengan kalau Ruth menikah dengan dia gitu kan. Kalau Boas itu menikah mengambil Ruth sebagai istrinya. Jadi Naomi memberi nasihat satu lagi kepada Ruth ya kan. Kalau bagaimana caranya supaya Ruth itu bisa mempunyai keluarga, mempunyai rumah ya kan. Naomi memperhatikan Ruth gitu ya, gimana supaya dia tuh punya rumah gitu, punya istilahnya ya punya naungan gitu. Nggak mungkin Ruth itu ngikutin Naomi aja sebatang kara. Mungkin kalau Naomi bisa aja nebeng hidup di mana gitu kan. Tapi bagaimana dengan Ruth ya kan? Ruth kan masih muda, hidupannya masih panjang. Jadi Naomi memberi nasihat. Kebetulan istri Boas tuh udah meninggal ya. Waktu mereka tiba di tanah Yehuda, tanah Israel tuh istri Boas tuh meninggal. Jadi Boas seorang duda, jadi dia bisa menikah kembali. Nah, caranya bagaimana untuk meminta atau memberi kode kepada Boas gitu kan? Ayo nikahin saya dong gitu ya. Jadi Naomi memberi satu nasihat lagi. Setelah mereka panen raya, eh, lumbungnya sudah penuh. Nah, mereka kan akan mengirik ya, memecah kulit gandum gitu kan. Nah, sebelum melakukan pekerjaan berikutnya itu ada satu perayaan lagi. Jadi perayaan panen besar gitu ya, mengucap syukur akan panen yang sudah ada. Nah, Naomi katakan kepada Ruth, kamu ke sana ke tempat pengirikannya Boas. Setelah nanti pesta selesai, Boasnya tertidur, ya kan? Setelah capek, ya kan? Setelah minum, ngantuk, gitu kan? eh, Kamu bisa menghampiri Boas, lepaskan kasutnya Boas, lalu berbaring di sana, berbaring di kakinya Boas. Nah, Ruth pun menurut ya, karena Ruth tuh memang dari awal tuh nurut banget dengan Naomi ya, karena dia tahu Naomi itu orang yang sangat baik, Naomi itu menyenangkan dan Naomi itu mengajarkan yang kebenaran. Makanya Ruth tuh dengerin apa aja yang diajarkan oleh Naomi, termasuk ini hal ini walaupun mungkin dia gimana ragu ya kan, karena by the way, Boas itu udah tua banget gitu ya. Boas itu udah ada 80 dikatakan dalam buku Megilat Ruth. Boas itu bukan bukan
orang muda, tapi dia adalah seorang yang sudah tua gitu. Tapi demi untuk meneruskan generasi Elimelech, Ruth nurut, Ruth mau demi meneruskan generasi Malkon, ya kan, suaminya, anaknya Naomi. Ruth nurut. Dia mengesampingkan keinginan pribadinya, dia nggak memberontak, dia nggak berargumen, dia nggak melawan ya, tapi dia tahu harus harus seperti ini, harus dijalanin seperti ini supaya ada keturunan yang bangkit dari bagi Bapak Elimelech, ya kan, bagi keluarga Naomi. Jadi ketika Ruth berbaring di kaki Boas ya, ketika menjelang pagi itu Boas kaget ya, siapa gitu, ini siapa, tiba-tiba ada orang di kakinya ya. Lalu Ruth katakan, ini aku, ini Ruth. Jadi lalu Boas mengerti ya, ketika kasutnya dilepas itu dia mengerti maksudnya. Ruth itu sedang mengingatkan kewajiban Boas kalau eh, dia punya tanggung jawab buat meneruskan keturunan loh gitu ya. Jadi oke, Boas bilang aku mengerti, tapi ada satu orang lagi yang lebih dekat, yang seharusnya dia yang pertama, nomor satu untuk mengambil tanggung jawab menebus properti tanah lahannya Naomi dan plus menikahi Ruth gitu. Nanti aku tanyakan dia dulu ya, dia mau nggak gitu ya. Jadi Boas juga nggak serta-merta langsung main potong jalan aja ya, tapi dia tahu hierarki, dia tahu tata tata krama dan urut-urutannya. Jadi ya, katakan pada saat itu untuk Ruth untuk tinggal dulu sampai menjelang pagi baru kembali ke Naomi karena itu udah malam banget. Jadi esok paginya sebelum matahari muncul itu Boas membawa eh, jelai, membawa gandum buat Ruth, katanya ini buat ibu mertuamu. Ya, jadi Boas itu sangat-sangat memperhatikan Naomi. Jadi siangnya Naomi waktu ketemu Ruth, oke, berarti bos sudah ngerti apa yang harus dia kerjakan ya kan. Pasti dia akan menanyakan orang itu dulu, kerabat yang pertama itu dulu, dan menanyakan ke para tua-tua di gerbang. Jadi ketika siang menjelang, Boas itu ya mengumpulkan beberapa Sanhedrin, dikatakan ada sekitar 10 para tua-tua untuk memintai nasihat, saran gitu, dan juga sekalian meminta izin gitu ya. Dan orang kerabat yang paling dekat itu juga didatangkan di situ ya kan. Seperti ada rapat kecil gitu ya. Dikatakan ya Naomi janda Elimelech kembali, jadi dia ada menantu, sekarang dia nggak punya tanah, nggak punya lahan, mau nggak kamu nebus lahannya? Jadi eh, kerabatnya itu waktu dengar itu, ya boleh aku tebus lahannya. Lalu bos katakan, tapi ada menantunya juga. Kalau kamu nebus lahannya, kamu harus nikahi menantunya juga gitu. Nah, kalau yang nikah menantunya dia nggak mau. Dia katakan, ya mungkin dia udah punya istri atau udah kebanyakan atau gimana. Jadi dia bilang kalau nikahin Ruth enggak, tapi kalau untuk nebus aja boleh, nebus lahannya saya bayarin lah. Nah, tapi nggak bisa, ini sepaket kata bos kan. Memang Ruth katakan juga demikian, Naomi maunya juga demikian. Karena demi untuk eh, menjaga Ruth itu ya kan, bukan hanya propertinya tapi untuk meneruskan, membangkitkan keturunan bagi Malkon, bagi Elimelech. Jadi ditolak akhirnya oleh kerabat itu. Jadi Boas di hadapan para tua-tua, mereka memberi tanda dengan bertukar kasut ya kan. Sah ya, deal ya. Nih, sekarang saya yang ambil
tanggung jawab untuk menebus lahan Ruth dan sorry lahan Naomi dan menikahi Ruth gitu kan. Ya di hadapan para Sanhedrin. Jadi ada saksinya. Jadi sah. Oke. Makanya setelah itu barulah Boas menikah dengan Ruth. Akhirnya Boas mengambil tanggung jawab itu, menebus tanah Naomi dan mengambil Ruth sebagai istrinya. Lalu Ruth akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Naomi memberi nama bayi itu Obed. Obed itu adalah bapaknya Isai. Isai itu adalah bapaknya Raja Daud. Jadi Obed itu adalah kakek buyutnya Raja Daud. Obed ini lahir dari seorang Moab ya, dari seorang putri Moab yang memegang keteguhannya berpindah menjadi seorang Yahudi, memegang keteguhan keimanannya dalam Yudaisme. Jadi walaupun eh, Ruth dari keluarga yang jahat, dari bahkan keluarga yang tidak kenal tidak kenal Taurat, tapi ketika dia menyeberang, ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan semuanya dan dia benar-benar melepaskan semuanya, itu Hasyim perhitungkan. Dan ada satu penjelasan di Midras juga, kenapa Ruth itu garis keturunannya itu melahirkan seorang Raja Daud. Kenapa dari Ruth? Kenapa dari Putri Moab? Itu karena ketika ayahnya Raja Eglon itu didatangin oleh Hakim Ehud, hakim yang salah satu hakim yang pertama yang memerintah di tanah Israel. Ehud bilang dia udah nggak tahan dengan Ehud udah nggak tahan dengan kekejaman dengan penindasan Raja Eglon. Jadi dia datengin rajanya. Dia bilang, Raja Eglon, saya ada pesan Tuhan buat engkau ya kan. Dia katakan demikian waktu Raja Eglon tuh mendengar ada pesan Tuhan, itu dia berdiri, diceritakan dia berdiri dari tahtanya, dari kursinya, dari kursi rajanya. Jadi dia menaruh hormat dengan pesan yang disampaikan oleh Ehud saat itu. Itu yang Tuhan perhitungkan dari seorang yang jahat dan kejam banget, tapi dia ada tindakan kecil yang dia lakukan dan ada satu tindakan benar ya yang dia lakukan. Dia menghormati orang yang membawa pesan Tuhan dan dia mau mendengar dengan penuh hormat ya dengan cara dia berdiri walaupun dia seorang raja ya kan bisa aja dia tetap duduk gitu kan. Iya ngomong aja, lu mau ngomong apa, pesannya apa gitu kan bisa aja. Tapi tidak, Raja Eglon, ayah dari Ruth ini ya berdiri untuk mendengarkan pesan Tuhan itu. Nah, itulah Hasyim katakan kalau dari keturunanmu nanti ini bisa melahirkan seorang raja bagi bangsa Yahudi. Nah, itulah Raja Daud. Jadi Ruth ini luar biasa. Dia dia seorang bukan seorang yang biasa, tapi seorang yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah diperhitungkan, ya kan, tidak ada dalam uh, radarnya di bangsa Yahudi gitu kan. Tapi tiba-tiba dia datang dari luar bangsa Yahudi, dia masuk ke dalam keluarga Naomi, dia mengadopsi, dia menjalankan semua apa yang Naomi jalankan, ya kan dia mengikuti semua kehidupan yang dijalankan oleh Naomi dan Hasyim perhitungkan itu dan Hasyim mengangkat dia menjadi nenek buyut dari seorang raja besar yaitu Raja Daud. Jadi malam ini kita akan ambil pelajaran dari kehidupan Ruth. Yang pertama, Ruth itu sebelum memulai hal yang baru, dia itu meninggalkan yang lama. Kalau di sini Ruth meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan tanah kelahirannya. Ya, itu ada di Rut 1 ayat 7. Dia meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah Yehuda bersama Naomi.
Bukan hanya dia pindah tempat tinggal, tapi dia masuk ke bangsa yang baru, kehidupan yang baru, kebiasaan, semua ya hal-hal yang baru. Jadi adultery, penyembahan berhala, apa semua itu dia benar-benar tinggalkan. Kalau beberapa yang kita dengar cerita kan seperti istri Esau, justru Esau yang ikut kan menyembah berhala, diam aja ya kan, istrinya bawa patung-patung, eh, tidak ditegur, tidak apa gitu kan. Tapi Ruth ini benar-benar secara sadar ya kan, kalau dia tidak memerlukan itu lagi, dia tidak memerlukan penyembahan berhalanya lagi. Kalau misalnya dia tidak meninggalkan yang lama, mungkin dari rumah bapaknya dia masih bawa patung kecil apalah gitu ya, buat eh, nanti di tanah Yehuda gitu, saya bisa nyembah ini gitu misalnya. Tapi dia tidak sama sekali. Contohnya lagi istri Salomo ya kan, yang seperti kita tahu yang ada 1.000 itu yang bermacam-macam itu juga membawa patung-patung berhala bersama mereka ya kan, nggak semuanya mau mengikuti kehidupan Salomo kan, maka itu jadi kekejian, justru mereka membawa masuk uh, ke tanah ya Yahudi, ke tanah Israel. Tapi Ruth ini nggak seperti itu, dia benar-benar melepaskan yang lama, benar-benar melupakan yang lama, dan benar-benar mengarah masuk ke tanah Yehuda, mengarah masuk ke tanah Israel tuh bersama Naomi, dan dia tahu ini yang benar, ini yang harus dia lakukan, bukan seperti yang di tanah Moab. Lalu pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari Ruth, dia itu selalu siap berkorban. Dari awalnya ya, depannya dia itu putri raja ya kan, kita bisa bayangkan kehidupannya itu tidak kekurangan suatu apapun ya kan. Kalaupun kurang itu bisa ngambil secara paksa ya kan, ngambil eh, dari rakyatnya gitu kan. Nah, nonton film dokumenter raja raja mana, raja Arab, raja eh, kerajaan Romawi, dinasti ya kan zaman dulu itu ya. Itu kalau mereka kesusahan, rajanya itu kekurangan uang buat berperang atau apa, itu kan dipaksa. Rakyatnya itu harus setor segini, harus eh, kasih upeti segini ya. Seperti pajak ya, pajaknya itu dinaikkan. Bahkan tanahnya ya kan, tanahnya pun bisa diambil kalau bisa raja suka gitu kan. Aku mau bangun rumah di sini, mau bangun summer palace ya kan, eh, apa istana istana raja, istana peristirahatan di sini. Nah itu bisa bisa aja minggir, itu ya rakyat itu minggir, harus dengan sukarela menyerahkan, atau bahkan anaknya kalau pas perang butuh pasukan diambil gitu kan. Nah, sebenarnya dia sebagai seorang putri, dia tuh hidupnya tidak akan kekurangan ya kan. Sesusah-susahnya bapaknya itu raja gitu loh, nggak bakal kekurangan dibandingkan dia mengikuti Naomi yang sudah jelas-jelas kehilangan segala-galanya. Tapi dia rela berkorban, dia meyakinkan Naomi bahwa eh, kesusahan apapun yang akan eh, ia hadapi itu akan ia jalani ya kan. Sebelum berangkat tuh pasti Naomi udah nakut-nakutin istilahnya, orang para bijak katakan Naomi itu udah mewanti-wanti, nanti begini loh susah loh ya kan, syabat aja susah gitu kan buat orang yang baru gitu. Eh, yang kehidupan normalnya biasa bagaimana harus berubah gitu kan. Jadi udah ditakut-takutin begini begitu akan sulit, jadi seorang Yahudi itu sulit gitu. Belum secara bangsa ya kan, secara bangsa itu selalu ada tekanan, selalu ada ancaman dari bangsa-bangsa sekitarnya. Jadi kayaknya lu nggak bakal hidup nyaman gitu. Tapi Naomi bilang dia siap berkorban, dia siap mengikuti Naomi.
itu yang tidak ada kualitas yang demikian ya, yang jarang kita temui, yang tidak ada di eh, istri-istri Moab yang pernah kita tahu ya, istrinya dari Salomo, istri dari Esau gitu, yang jarang banget kita dengar. Tapi Naomi dari seorang yang asing, sorry, Ruth dari seorang yang asing, dari yang hidupannya bertolak belakang, dia siap mengambil semua konsekuensinya, dia siap menjalani semua akibatnya, eh, siap menjalani menghadapi yang susah di depan. Lanjut, yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari Ruth, ketika dia masuk ke tanah Yehuda, tiba di Bethlehem, pasti orang-orang itu penasaran, siapa ini, bukannya ini orang Moab ya, ngapain ya Naomi bawa-bawa orang Moab ya. Tapi Ruth saat itu dia tidak membiarkan eh, jati dirinya itu ditentukan bagaimana orang melihat dia, ya bisa bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Jati diri dia itu eh, yang seorang Moab, seorang asing masuk ke tanah Israel, dia tidak membuat eh, orang lain itu menjudge, memandang dia eh, dan menjadikan apa yang orang pandang, apa yang orang lihat itu standar dia. Misalnya ya kan, orang Moab itu kan begini, 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 jahat, kejam, itu kan musuh kita gitu kan. Ngapain dibawa masuk gitu. Kadang-kadang eh, kita suka menemui hal-hal demikian ya dalam kehidupan kita ya. Orang lain melihat kita bagaimana dan kita pusing gitu dengan pandangan orang, dengan apa ya, ininya orang, penilaiannya orang gitu ya. Dan kita langsung panik, langsung wah iya ya, aku ini pecundang, aku ini nggak bisa apa-apa, iya aku ini ya segala. Nah itu justru yang membuat kita stuck dan membuat kita sesuai dengan apa yang orang omongkan gitu loh, sesuai dengan apa yang orang nilai terhadap terhadap diri kita. Tapi tidak dengan Ruth. Ruth itu tidak membiarkan omongan orang, tidak membiarkan penilaian orang itu menjadi diri dia. Jadi dia berteguh, berdiri teguh kalau dia tuh bukan seperti yang orang omong. Mungkin orang bilang, paling cuman mau nyari ini duitnya Naomi doang, paling mau enggak gitu ya. Tapi dia benar-benar karena dia tuh tahu nih kebenaran, dia benar-benar mau hidup dalam kebenaran. Itu doang tujuan hidupnya gitu loh. Jadi jauh dari kepala dia ya waktu mengikuti Naomi itu ya, nanti dia bisa jadi nenek buyutnya raja besar, seorang raja Daud, dia itu bisa menikah dengan Boas ya kan, yang punya ladang, yang saudagar kaya, yang punya tanah luas, itu jauh dari kepala dia. Jadi dia tidak membuat dirinya down, dia tidak membuat dirinya jatuh seharga dengan yang orang katakan, istilahnya ya, dengan seharga yang orang nilai terhadap dirinya. Dia punya standarnya sendiri dan dia pegang standar itu. Dan dengan keteguhannya itu Hasyim bukakan jalan berikut. Hasyim jaga hidupnya, Hasyim membawa dia naik, Hasyim mengindahkan dia. Bedanya, jadi kita nggak usah bela-bela diri ya ketika orang menilai kita bagaimana bagaimana, orang menjatuhkan kita, kita nggak usah membela diri, nggak usah mengangkat-ngangkat diri, tetap di eh, prinsip yang kita punya, tetap jalanin, tetap pegang tekad kita apa, motivasi kita apa ya, tetap pegang motivasi yang tulus, tetap pegang motivasi kita eh, yang murni. Nah, nanti Hashem yang akan mengindahkan kita. Lalu Naomi,
Pelajaran keempat, yaitu meraih sebanyak yang kita bisa selagi dia bisa. Meraihlah sebanyak yang kita bisa selagi kita bisa. Ini dengan dia katakan kepada Ruth katakan kepada Naomi, kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Jadi kemanapun engkau menetap, aku akan tinggal. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu adalah Tuhanku. Demikian, demikian kata Ruth. Jadi dia mau full uh, apa yang Ruth teladan beri contoh, apa yang Ruth, bagaimana kehidupan Ruth itu, dia mati-matian, dia uh, sebisa mungkin berusaha semaksimal mungkin. Ya, karena dia udah tahu kebenaran, ya kan, Naomi itu orang yang benar. Aku mau seperti dia, aku mau ikut seperti dia. Dia berkomitmen melakukan semua mitzvah, mitzvot yang yang Naomi jalankan. Pasti Naomi itu tidak mau pergi ya dari tanah Israel ya di awalnya itu ya. Tapi karena dia seorang istri, mau nggak mau dia harus ngikutin suaminya. Makanya kata Midras, kenapa dia disisakan nyawa Naomi itu, kenapa nggak dihabiskan juga? Kenapa Naomi itu dibiarkan hidup? Ya karena Hashem lihat bahwa sebenarnya dia itu tidak tidak setuju dengan Elimelech untuk keluar meninggalkan tanah Israel. Makanya Tuhan pelihara hidupnya Naomi. Pas ketemu dengan Ruth ya, yang dia tahu dan dia haus banget dan dia melihat ini yang benar, jadi dia tidak melepaskan Naomi ya, dia mati-matian mengikuti dia. Tapi dalam hal ini bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk konversi ya, ini beda ya. Ini kita belajar dari Ruth. Kalau panggilannya konversi ya silakan, udah berkali-kali ya Moreleo katakan, tapi lakukan di koridor yang benar. Kalau yang saya encourage hari ini, apa yang sudah kita standar yang sudah kita tetapkan sebagai Bene Noah, habis-habisanlah di sana, ya kan? Mitzvah yang harus dilakukan oleh seorang Bene Noah, habis-habisanlah kita lakukan. Yang kita tahu apa aja kan, yang 7 hukum Nuh plus butir-butirnya itu, yaitu semua kita jalankan, mentok di situ dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam deal dengan orang, ketemu dengan orang, memperlakukan orang bagaimana, mentoklah di situ gitu ya. Kita habis-habisan melakukan bagian kita. Jangan jangan mau jangan mau menyanyiakan kesempatan ya. Mumpung kita diberi kesempatan untuk melakukan mitzvah. Apapun itu yang tidak melanggar, yang bagian kita sebagai Bene Noah, jalankan, jalankan. Nanti Tuhan Tuhan tahu eh, setiap usaha kita, setiap apa yang sudah kita jalankan itu Tuhan tahu. Jangan khawatir dengan upahnya. Nah, berikutnya, Ruth itu mencari dan memperhatikan nasihat orang bijak, yaitu Naomi. Ruth itu apa aja, makanya tadi di depan saya katakan, apa aja yang dinasihatkan, apa aja yang disarankan oleh oleh Naomi, itu pasti Ruth mendengar, pasti Ruth nurut. Sampai yang ke ladang, ya kan, sana nyari, cari jelai-jelai yang tercerai itu, sampai lep, cari jelai-jelai yang tercecer, terus sana lepaskan kasut dari Boas itu, uh, Ruth itu nurut, itu semua atas nasihat dari Naomi. Dan kita bisa lihat untung Ruth nurut ya, jadi Elimelech masih tetap memiliki keturunan, bahkan keturunannya menjadi seorang seorang yang seorang raja besar ya kan, dan seorang yang sadik yang menghasilkan puisi-puisi, nyanyian, pujian yang begitu indah yang kita tahu ada di Tehillim. Nah, berikutnya Ruth itu bertindak. Bertindak itu adalah hal yang paling penting bagi Ruth. Jadi bukan sekedar ngomong teori atau bukan sekedar mendengar doang, tapi dia bertindak.
Mungkin kita udah dengerin nasihat dari orang, kita udah dengerin saran dari orang yang kita anggap lebih tahu, lebih mengerti gitu kan. Tapi setelah mendengar itu nggak ada kelanjutannya. Ya dengerin doang terus diem, nggak bertindak. Bisa nggak terjadi? Ya nggak bisa ya kan. Setelah mendengar, kita setelah menerima nasihat orang, mendengar arahan orang, harus bertindak, harus jalan, harus angkat kaki, angkat tangan, harus berusaha ya. Di sini harus berusaha. Jadi dikatakan Ruth itu tidak berhenti untuk bekerja keras dan bertahan hidup. Jadi Ruth itu tidak berhenti dan dia tidak malu-malu untuk bertahan hidup apapun dia jatuh ya segitu. Jangan apa yang kita bisa nanti jalan itu hasil akan buka satu 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 satu. Saya percaya di sini ada beberapa yang struggling ya kan dalam pergumulan sama dengan kami juga dalam pergumulan. Tapi ketika kita nggak berhenti, kita tetap kerjakan apa yang kita bisa, sebisa apa yang kita bisa dan tahu, itu Hasyim buka pintu berikutnya, Hasyim buka pintu berikutnya, buka lagi kesempatan berikutnya, dan sampai di ujungnya itu yang sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan, oh ternyata ujungnya ke sini ya, Hasyim itu akan bawa kita itu ke sini. Maka dari itu, Bapak Ibu jangan berhenti untuk bertindak. Bertindak yang ini ya bijak ya, bukan bertindak yang asal nabrak juga gitu ya. Makanya di awal sebelum bertindak itu ada poin yang dikatakan cari dan perhatikan nasihat orang bijak ya kan. Jadi kalau kita bertindak berdasarkan dari arahan orang yang ngawur ya nanti hasilnya ngawur juga ya kan, amburadul juga. Nah, jadi jangan dibalik. Kalau bertindak apa secara seradak seruduk tanpa perhitungan, ya akibatnya nanti kacau juga gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini setelah bertindak ya kan tadi menerima nasihat dari orang bijak, lalu bertindak ya kan. Berikutnya biarkan kebaikan itu yang membawa kita kemana gitu ya, yang memimpin kita, memimpin kehidupan kita. Jadi dalam Talmud, Rabbi Zeira itu memberitahu bahwa keseluruhan kitab Rut itu adalah pelajaran tentang kebaikan dan pengabdian dari seorang wanita yang sepertinya eh, defenseless ya kan. Kekuatan seorang wanita itu apa sih ya kan? Dia bisa kerjakan seberapa besar sih ya kan? Tapi segitu yang dia bisa itu dampaknya itu jangka panjang ya kan, dampaknya itu ke generasi berikutnya, generasi kedua ketiga sampai saat ini. Jadi Ruth itu benar-benar mencurahkan kebaikan yang tak terbatas buat Naomi dan orang lain. Ruth itu dihargai dengan menjadi nenek buyut dari Raja Daud dan nenek moyang kerajaan Yehuda. Jadi kalau orang menceritakan tentang Raja Daud itu pasti ada uh, Ruth, makanya ada kitabnya sendiri, ada bukunya sendiri, dan buku Ruth Megilat Ruth itu dibaca pada saat Shavuot ya, Shavuot. Pada saat Shavuot itu pasti dibuka, dibacakan kembali. Ya, seorang asing, seorang yang tadi tidak kenal Tuhan, yang dari bangsa yang kejam, tapi dengan pengabdiannya, keteguhannya, kebaikannya, Hasyim angkat, Hasyim indahkan hidupnya menjadi seorang nenek moyang Raja Daud. Jadi demikian pelajaran yang kita bisa ambil, yang bisa kita petik dari kehidupan Ruth. Semoga kita kita semua bisa melihat, bisa uh, merubah pandangan kita untuk kehidupan kita sendiri, dan kita juga bisa merubah cara pandang kita menilai diri kita sendiri. Jangan mengikuti, jangan mendengar kata orang ya kan, apalagi yang kata-kata yang membuat kita down, yang menurunkan semangat kita ya. Jangan hiraukan, tetap lakukan yang baik, tetap mengabdi ya kan, menjalankan mitzvah kita
Dan lihat nanti Hasyim akan pimpin, Hasyim akan bukakan dari satu pintu ke pintu yang lainnya. Baik, demikian yang bisa saya bagikan malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberi penyegaran yang baru dan kita semua mendapatkan semangat yang baru dari seorang Ruth. Terima kasih udah bersama dengan saya dan saya buka sesi tanya jawab jika ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu juga ada yang masih bingung. Morah, Ruth dan Orpa convert ke Yahudi sebelum menikah ya? Oh iya, tidak jawabannya. Jadi waktu menikah itu belum ya Bu Sylvia. Waktu menikah itu masih Moab, makanya itu salah di hadapan Tuhan. Malkon dan Kilian itu salah mengambil non Yahudi menikah dengan orang Moab. Kan mereka udah dewasa ya, mereka udah gede, jadi mereka misalnya nih bapaknya dengan Elimelech dengan Raja Eglon itu kan Elimelech itu kan disambut kan karena dia orang kaya apa kan masuk dalam kalangan pembesar di Moab misalnya kan rajanya justru lihat wah ini konglomerat nih anak gua boleh deh kawin sama dia gitu kan. Nah, Mah Malkon dan Kilion yang udah dewasa itu kalau mereka tuh udah tahu ininya hukumnya ya harusnya menolak ya kan. Tapi ya mereka menerima. Jadi belum convert ya Bu. Oke, ada pertanyaan yang lain atau sudah cukup jelas? Mengapa Elimelech memilih bangsa Moab untuk tinggal di sana? Ibu Ana. Oke. Karena sebenarnya yang seperti awal dikatakan Elimelech itu sebenarnya nggak mau tinggal. Dia itu mau keluar aja sementara dari tanah Israel untuk apa ya, men-skip untuk menghindari kelaparan. Ya, memang ada bangsa lain. Jadi dia Elimelech itu tadinya itu rencana dia tuh berpindah-pindah, Bu. Tapi nggak tahu gimana, mungkin dia udah nyaman di Moab ya kan. Dan mungkin dagangan dia awal-awalnya bisnis itu lancar di sana. Tidak dijelaskan sih dia usahanya apa gitu. Tapi di sana dia bisa hidup 10 tahun dikatakan dia tinggal di sana selama 10 tahun. Jadi tidak diceritakan kalau dia berpindah ke negara ke bangsa lain gitu, Bu. Jadi kalau alasannya kenapa memilih Moab karena kan tetangganya ya. Jadi yang terdekat dan yang pertama itu dia ke sana dulu. Walaupun dia tidak punya tendensi untuk tinggal menetap. Jadi dia mungkin setahun 2 tahun di sini nanti gue pindah ah gitu muter-muter maksudnya mungkin Elimelech juga antara sebenarnya nggak boleh ke Moab ya kan nggak boleh berbaur dengan bangsa Moab tapi dia juga nggak tahan dengan kelaparan dan dia juga nggak mau berbagi ya kan nggak mau berbagi harta bendanya dengan yang lapar gitu kan jadi ya di antara dilema itu dia melarikan diri jadi yang paling dekat dan yang paling sampai duluan tuh Moab gitu. Oke, Ibu Ana, nanti kalau saya dapat saya ada baca-baca lagi kalau ada alasan lain nanti saya bagikan, saya share di grup ya. Kalau nggak ada ya berarti cuman itu tadi alasannya ya sebenarnya dia tidak ingin menetap, dia sebenarnya mau muter-muter. Ya, toda Bu Ana buat pertanyaannya. Ada lagi yang lain atau sudah cukup? Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup, Mora. Cukup ya, cukup jelas ya. Cukup murah. Baik. Oke, sudah cukup. Maka saya akhiri sekarang malam ini. Terima kasih semuanya yang udah bergabung. Terima kasih untuk partisipasinya. Hasyim berkati untuk minggu-minggu ke depan ya. Hasyim beri kemanisan, beri kekuatan, memberi sukacita, membuka jalan buat yang sedang berusaha, memberkati setiap pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya dan membuat berhasil
lebih baik dari yang sebelumnya dan Iya. membukakan hal-hal baru yang belum pernah terpikirkan, memberi kreativitas buat Bapak Ibu Saudara sekalian, menciptakan suatu hal yang baru untuk panasyahnya, untuk pekerjaannya. Semua Hasyim berkati dengan berlimpah. Amin. Terima kasih semuanya. Hasyim berkati. Sampai jumpa Amin. besok pagi. Todaraba mora. Amin. Saudara Bamora. Saudara Bamora. Dadah Saudara semuanya. Bamora. Dadah. Saudara Bang. Terima kasih.